Saksi akui melihat jasad Brigadir Yosua tergeletak di dekat tangga. Tanpa menjelaskan apapun yang terjadi, tapi yang jelas posisi di luar rumah itu sudah banyak anggota provos, mobil dinas, dan mobil, kalau tidak salah, mobil Satreskrim Jakarta Selatan. Setelah masuk dari garasi menuju dapur, belok kanan ada Kong Liong yang mengarah ke arah ruang tengah yang ada meja makannya. Saya sempat bertanya di situ pada beliau karena ini setelah di dalam rumah ya? Iya, dari masih posisinya masih di dapur. Dapur. Iya. Baik. Karena terlihat seorang tergeletak di sebelah tangga. Saya tanya, "Mohon izin, Jenderal, itu siapa?" "Joshua." "Kenapa, Jenderal?" "Kurang ajar dia, sudah melecehkan ibu." Bahasanya hanya seperti itu, melecehkan ibu. Terus kenapa tergeletak? Ya, saya lupa secara persis apakah tembak menembak ataukah ditembak. Tapi yang jelas yang beliau ceritakan seperti itu. Jadi di dalam ruangan itu sudah ada beberapa anggota pros, 4 atau 5 saya lupa. Kemudian di dalam juga banyak anggota Satreskrim. Saat saya masuk sempat ditanyakan oleh Pak Karoprovos, kenapa bisa sampai di sini? Saya jelaskan, saya Ari Cahya dari Bareskrim dan saya bisa sampai di sini karena sambil saya tunjuk Pak FS, saya ditelepon beliau. Dengan posisi mengikuti Pak FS mendekati jenazah Joshua. Setelah saya melihat sekilas sebentar, si Ricky dengan Richard itu seperti menghampiri. Saya tanya ke Ricky karena saya tahu Ricky. Kenapa saya tahu Ricky? Ricky kan dulu mantan ajudan Bapak saat di Rpidum. Kalau Richard saya nggak tahu. Saya tanya Ricky, "Ada apa?" "Iya, Dan, tembak menembak dengan Joshua," sambil dia menunjuk ke arah Joshua yang posisinya ada di sebelah kanan saya. Saya tanya, "Kamu Joshua?" "Siap, Dan." "Kamu yang nembak?" Dengan mimik yang tenang, beliau mengatakan, "Siap, Dan, saya yang nembak." Saya nggak tanya banyak. Pada saat saya mau mengarah keluar, ada beberapa atensi dari anggota provos. Setelah saya keluar di garasi, saya melihat Pak FS menelpon di bawah pohon karena rumahnya hook. Jadi ada tamannya. Beliau nelpon di situ cukup lama dan saya tidak tahu menelpon siapa. Kemudian ambulan datang. Saat ambulan datang, petugasnya sendirian. Awalnya yang diturunkan itu tempat tidur yang ada rodanya dari mobil tersebut, tapi karena tidak memungkinkan dengan posisi masuk pintu garasi yang kecil sehingga tidak jadi. Lalu kemudian yang diturunkan oleh petugas ambulan itu tandu search and rescue. Kemudian Pak FS masuk ke dalam bersama si petugas ambulan tersebut. Terus tidak lama memanggil saya, "Cai, tolong bantu angkat jenazah." Saya melihat ke dalam, posisi jenazah itu sudah berada di dalam kantong, namun kesulitan untuk diangkat ke atas tangga. Solo, saksi AKBP Ari Cahya alias Acai mengungkap jika dirinya sempat melihat jasad Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J tergeletak di rumah Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3. Awalnya dia tidak tahu siapa sosok yang tergeletak itu, kemudian ia pun bertanya kepada Ferdi Sambo mengenai siapa orang yang tergeletak itu. Dikutip dari Detik News, Acai mengatakan awalnya dirinya ditelepon Sambo sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Jumat 8/7. Dia mengaku datang ke rumah Sambo bersama AKP Irfan Widianto, yang kini menjadi terdakwa kasus merintangi penyidikan pembunuhan Yosua. Menurut Acai, Sambo saat itu sedang duduk sambil merokok di luar rumah. Dia mengatakan wajah Sambo terlihat memerah saat itu. Sampainya di sana, terdakwa AKP Irfan hanya di luar. "Saya tak tahu aktivitas apa. Karena saya pribadi dipanggil Pak FS.
Kurang lebih setelah saya dipagar, posisi Pak FS di meja merokok sendirian menggunakan celana PDL dengan wajah yang tidak seperti biasanya, wajahnya merah seperti kecewa. Setelah habis rokoknya, baru saya sampaikan, "Mohon izin, Jenderal, saya Acai," ucap Acai saat menjadi saksi untuk AKP Irfan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2022. Saya masuk garasi menuju dapur. Ini posisi masih di dapur, terlihat seseorang tergeletak di sebelah tangga. "Mohon izin Jenderal, siapa dia?" Dijawab, "Itu Yosua, kurang ajar dia melecehkan ibu," katanya. "Saya lupa ditembak atau tertembak, tapi yang jelas ada peristiwa tembak-menembak antara Yosua dengan yang lain dan di dalam sudah ada anggota Provos 4-5 orang," ucapnya. Dia mengaku ditanya anggota Provos mengapa ada di lokasi dan menjawab dirinya diperintah Sambo. Dia kemudian keluar rumah dan melihat Sambo sedang menelepon. "Saya lihat Pak FS di taman menelepon, saya nggak tahu telepon siapa." Kemudian ambulans datang. Saat ambulans datang, petugas sendirian awalnya diturunkan, tempat tidur ada rodanya, ucapnya.